Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masalinda Putri dengan NIM 210962, Pas Hukum RA1 Universitas Primagaraha. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pembuktian dan putusan hakim dalam hukum acara perdata, yang dimana dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum acara perdata yang diampu oleh Ibu Dika Ratu Marfuatun, SHMH. Untuk materi pertama yaitu pembuktian, di sini saya akan menjelaskan apa itu pembuktian. Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Nah, berdasarkan pada pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, ada 5 macam alat bukti dalam hukum acara perdata. Yang pertama itu ada bukti tulisan atau surat. Nah, bukti ini dibedakan menjadi dua, yaitu akta dan surat atau tulisan. Nah, akta itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Selanjutnya ada bukti saksi, yaitu memiliki syarat. Yang pertama, umur 15 tahun ke atas, sehat akal dan jiwanya, tidak ditaruh dalam bawah pengampuan, bukan suami istri salah satu pihak meskipun sudah cerai. Yang ketiga ada bukti persangkaan. Nah, persangkaan ini adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau hakim dari peristiwa yang diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui. Nah, hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu persangkaan undang-undang yang memungkinkan dibantahkan dan yang tidak mungkin dibantah. Yang keempat ada bukti pengakuan. Ialah suatu penyataan dari seseorang yang membenarkan tuntutan orang lain. Dan yang kelima itu bukti sumpah. Nah, bukti sumpah adalah ikrar atau janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenar-benarnya. Nah, bukti ini dibedakan menjadi dua, yaitu suppetoir dan disetoir. Untuk materi kedua yaitu putusan hakim. Putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Nah, suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu kepala putusan, identitas dari para pihak, pertimbangan, dan yang keempat adalah amar. Selanjutnya, pada pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir ialah suatu putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Nah, sifat dari putusan akhir ini dapat dibedakan lagi. Yang pertama, putusan kondemnatoir, yang kedua, putusan konstitutif, dan yang terakhir ada putusan deklaratoir. Sedangkan putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Nah, jenis-jenis dari putusan sela ini diatur dalam pasal 48 RV. RV juga masih mengenal lagi dua macam putusan sela lainnya, yaitu putusan insidental dan putusan profesional. Lalu juga ada putusan serta-merta, yaitu suatu putusan hakim yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi walaupun belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi sebenarnya putusan serta-merta itu masih dapat dimintakan suatu upaya hukum, baik berupa verzet maupun banding maupun kasasi. Putusan serta-merta ini diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR dan pasal 191 ayat 1 RBG yang menentukan adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat dinyatakan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukannya perlawanan verzet atau banding. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, adanya surat atau akta otentik atau tulis tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Yang kedua, adanya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dan yang ketiga, adanya gugatan profesional yang sudah dikabulkan. Hanya sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.